Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para guru, para orang tua, hadirin jamaah salat maghrib dan majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah, sehingga kaki kita masih ringan melangkah menuju rumah Allah Masjid Jami Nurul Jannah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu dengan harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal ketika nanti kita berpulang ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan istiqomah kita menjalankan sunnahnya, selalu bersolawat bersalam kepadanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua hadirin rahimakumullah, kita ulang sebentar Pak ini kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal faqihu Abu Ja'far bi isnadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Meriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Ja'far dengan sanad-sanadnya bersumber dari Abdullah bin Umar. Annal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusau alaihi fi qabrihi sab'una dira'an arduhu wa sab'una dira'an tulahu. Sesungguhnya orang yang beriman itu
apabila diletakkan di kuburannya, maka diluaskan atasnya di kuburannya itu 70 zira lebarnya dan 70 zira panjangnya. Wa tunsharu alaihi rayahin, dan disebar di kuburannya itu wewangian-wewangian. Wa yustaru bil harir, ditutupi dengan sutra. Fa in kana mau syai'un minal qur'ani kafahu nur, kalau dia memiliki sesuatu dari hafalan Quran, maka cukuplah hafalan Qurannya itu menerangi kuburnya. Fa illam yakun ju'ila lahu nuru misli syamsi fi qabri, apabila dia tidak punya hafalan Quran, dijadikan untuknya cahaya seperti cahaya matahari di kuburannya. Wa yakunu misluhu kamatsalil arusi tanam wa la yuqiduha ila ahabba ahliha ilaiha, dan dia seperti pengantin baru yang dia tidur dan tidak ada yang membangunkannya illa habba ahliha ilaiha, kecuali orang yang paling dia cintai. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tashba' minhu, maka dia bangun dari tidurnya seolah-olah dia belum puas dari tidur. Jadi kemarin telah kita sampaikan, kalau orang beriman itu Pak, yang husnul khotimah, kita minta sama Allah mudah-mudahan mati kita membawa iman. Jadi kalau orang meninggalnya membawa iman, ini minimal standarnya. Itu kuburannya itu Pak, ketika jenazahnya diletakkan di kuburannya itu, kuburan yang tadinya lebarnya cuma 1 meter, panjangnya 2 meter, kata Nabi langsung Allah luasin. Allah luasin, lebarnya jadi 70 zira, panjangnya 70 zira. Zira itu ujung apa nih? Ujung jari tengah sampai ujung siko, itu 1 zira. Orang yang tinggi ziranya lebih panjang dibanding orang yang pendek. Kalau kita rata-ratain 50 cm, 50 cm, 50 cm, berarti kalau 35, 70 zira itu berarti 35 meter. Luas itu. 35 kali 35 berarti berapa? 1225. Kalau hitungan dunia ini luas apa enggak? Ini masjid aja, ini masjid nggak ada 1000 meter nih. Kita tinggal di tempat luas begini lega nih. Rumah kita jarang dah yang 1225 meter. Tapi kata Nabi, kalau orang beriman, sebelum malaikat itu datang, kuburannya udah diluasin tuh. Seluas 1225 meter. Ini hitungan akal kita. Kita ngitungnya pakai zira kita. Tinggi kita paling tinggi banget 180. Tapi ziranya Nabi Adam itu tingginya 60 zira, 30 meter. Nabi Adam itu kata Nabi, diciptakan Nabi Adam itu tingginya 30 meter, 60 zira. Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna zira'an. Nabi Adam itu diciptakan tingginya 60 zira, berarti 30 meter. Walam yazalil khalqu hatta yanqusu hatta al-an. Dan Allah terus ciptakan makhluknya, makin lama makin berkurang sampai sekarang. Jadi karena Nabi Allah Adam orang pertama gede dia, terus Allah ciptakan tuh makin lama makin kecil. Umurnya juga begitu. Nabi Adam umurnya ribuan tahun, makin kemari makin pendek. Kalau kita ngitungnya pakai zira Nabi Adam, pasti lebih dari 1225. Makanya ya Allah, mudah-mudahan meninggal kita bawa iman ya. Apalagi fasilitas yang Allah siapin buat kita. Wa tunsaru alaihi rayahin.
Itu kuburan yang luas itu Allah kasih wewangian. Nabi jelasinnya detail, bukan hanya luas tapi wangi. Kita pergi ke rumah orang rumahnya megah, luas. Kita masuk rumahnya, bau, nyaman apa kagak? Nyaman nggak? Enggak. Tapi ada orang rumahnya kecil, kita masuk wangi, itu enak. Nabi bilang udah luas, kuburan dikasih wangi, wangi bau-bau surga. Apalagi wa yustaru bil harir, Allah tutupin tuh baju kita, kuburan kita ditutupi dengan apa? Dengan kain-kain sutra dari surga. Orang Islam itu nggak boleh yang laki-laki pakai sutra di dunia. Itu larangan. Sama kita pakai emas ini nggak boleh. Tapi kalau di kuburan yang dilarang itu di dunia, karena itu pakaian surga. Nanti di kuburan kita Allah tutupin dengan kain-kain sutra. Ya Allah, Pak, kain sutra mahal. Kita kalau ngeliat tenda orang kaya, Pak, dia ada resepsi pernikahan, itu tendanya beda sama tenda kita orang biasa. Kita ngeliat tenda yang megah, luar biasa itu nggak ada, Pak. Sampai gini hari nggak ada tukang tenda yang bahannya dari kain sutra, nggak ada, bisa bangkrut dia. Tapi Nabi bilang nanti kalau orang beriman meninggal dunia, kuburannya dihias dengan kain-kain sutra. Fa in kana ma'ahu syu'unul Qur'an kafahu nur. Kalau orang beriman itu dia punya hafalan Quran, maka terang menderanglah kuburannya, luas, wangi, diperindah dengan hiasan kain sutra, terangnya luar biasa. Apalagi kalau punya hafalan Quran. Semua kita ini pasti punya hafalan Quran, minimal banget ya, minimal banget kita hafal Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, ya Pak, Al-Falaq. Syukur-syukur lebih banyak hafalan kita, lebih terang kuburan kita. Jadi kalau kayak Ustadz Komari itu hafal 30 juz, Allah terima hafalannya, Pak, itu lebih terang tuh dibanding kita yang hafalannya nggak sebanyak itu. Itu luar biasa, Pak. Ustaz, saya nggak punya hafalan Quran. Fa ilam yakun ju'ilalahu nuru misli syamsi fi qabri. Kalau nggak ada hafalan Quran, tetap kalau dia beriman dikasih cahaya seperti terangnya matahari. Cuma pasti beda terangnya orang yang nggak hafal Quran sama orang yang hafal Quran. Sama, Pak. Orang yang sedekah, yang banyak sedekah, sama orang yang dikit sedekahnya, sama-sama ikhlas, kuburannya terangnya beda. Kalau sama, nggak adil, Pak, nggak adil. Jadi kita dapat balasan itu sesuai dengan apa? Banyak enggaknya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadrul jaza biqadril masyaqqah. Dapatnya pahala itu tergantung kadar kesulitan kita melakukan ibadah. Kalau orang kaya dia sedekah, itu pahalanya biasa. Tapi kalau ada orang miskin sedekah, itu pahalanya beda dengan orang kaya yang sedekah. Nabi itu senang kalau ngeliat orang kaya rajin sedekah, tapi Nabi lebih senang niat orang miskin rajin sedekah. Sebaliknya, Pak, Nabi benci orang kaya yang nggak mau sedekah. Jadi begitu tuh, kuburan kita diterangin. Semakin banyak hafalan Quran kita, semakin terang kuburan kita. Kita belum bisa hafal Quran nih, Pak. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang hafal Quran, Pak. Amin ya rabbal alamin. Wa yakun misluhu kamatsalil arus tanam wa la yuqiduha illa hab ahliya ilaiha.
Kita di dalam kubur, kuburannya luas, indah luar biasa, wangi, terang. Keadaan kita di alam kubur berapa lama? Sampai datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad beliau wafat itu 1400 tahun yang lalu. Apalagi Nabi Allah Adam. Lama tuh nunggu di kuburan. Bete dong Ustaz. Enggak. Kata Nabi, nunggu lama di kuburan itu karena nikmat Allah begitu banyak buat orang beriman di kuburan. Saking nikmatnya nunggunya itu kama talil arus tanam wala yuqid wa ila haba ahliya ilaiha. Nunggunya itu seperti orang malam pengantin baru. Malam pengantin baru terus datang waktu subuh. Kita semua kan pernah jadi pengantin baru. Bener kagak? Iya. Masih ingat kagak begitu? Pak Budi masih ingat nggak? Kalau nggak ingat, ulang. Itu ya Allah, itu Pak, walaupun ya Allah kita sama bini baru Pak, kita punya bini kita, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, yang selama ini kita perjuangin, habis hajatan, selesai hajatan, malam pengantin baru, kita tidur sama bini kita Pak, malam pengantin baru, datang subuh. Kalau kita bisa minta sama Allah, ya Allah, kalau bisa subuh diundur dulu, saking nikmatnya pengantin baru. Kalau pengantin lama mah enggak Pak, udah biasa baik gitu ya. Makanya Nabi nyebutnya itu kamasalil arus, seperti orang ada di malam pengantin baru. Makanya pengantin baru itu seharusnya indah gitu. Kalau ada orang nangis di malam pengantin baru, itu nggak normal. Karena agama itu mandang pengantin baru itu sesuatu yang apa? Yang indah. Nggak kerasa Pak, kita nungguin puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun nungguin kiamat, itu nggak kerasa, saking nikmatnya. Ini alam gaib nih Pak. Nabi sebutin, ini hadisnya sahih. Ya Allah ya Rabb, nggak kerasa. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tasba' minhu. 1000 tahun di dalam kubur, dibangunin, datang hari kiamat di padang mahsyar, datang ya Allah, kayak baru tidur kok udah datang kiamat. Padahal ribuan tahun. Itu mah Pak, kuasa Allah. Ashabul Kahfi Pak, itu Ashabul Kahfi 309 tahun tuh. Jadi pemuda Ashabul Kahfi dikejar-kejar sama raja zalim, akhirnya dia ngumpet di dalam gua Pak. Ngumpet di dalam gua sama seekor anjing. Ada yang bilang 7 orang, ada yang bilang 8 orang. Allah yang paling tahu jumlahnya berapa. Dia ngumpet tuh di dalam gua Ashabul Kahfi. Ngumpet di dalam gua, Allah tidurin Pak Ashabul Kahfi. Ditidur di dalam gua 309 tahun. Anjing yang nemenin dia udah tinggal tulang belulang. Cuman Ashabul Kahfi rambutnya aja pada putih. Ngomong pada lah, kita berapa lama tidur ya? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Kayaknya kita tidur cuma 1 hari. Yang lain bilang enggak, cuma setengah hari. Padahal 309 tahun. Akhirnya tuh yang 7 orang ini ngomong, udah dah ente keluar dulu beli makanan sono, kita lapar ini. Pas beli makanan jadi perhatian masyarakat Pak. Dia bawa duit, waktu bayar pakai duit itu duit udah nggak laku. Itu duit udah nggak laku. Akhirnya orang di pasar pada bingung. Emang kamu siapa? Lah emang sekarang rajanya raja apa? Sekarang rajanya Raja Sipulan, raja orang soleh. Oh, bukan Raja Dikianus lagi. Orang makin kaget. Oh, Raja Dikianus itu 309 tahun yang lalu. Akhirnya orang makin banyak Pak kumpul. Orang makin banyak kumpul, dia putih-putih. Akhirnya orang pada bertanya, emang kamu sebenarnya siapa? Dia cerita, kami adalah anak muda yang dulu dikejar-kejar sama Raja Dikianus. Kami ngumpet di dalam gua, kami tidur. Berapa orang? Banyak ada teman-teman kami di gua Pak. Akhirnya itu Pak Raja dipanggil tuh.
Raja Soleh dia tahu cerita ini nih. Raja Soleh ini tahu cerita ini ada di dalam kitabnya ini. Dia tahu, akhirnya dicari tuh Pak, dicari di mana guanya. Sesampainya di gua itu Pak, yang lain udah meninggal dunia. Jadi yang lain tadi tuh meninggal dunia. Jadi yang misalkan 7 orang Pak, kita ambil riwayat yang 7, yang 6 orang udah meninggal dunia, tinggal yang satu. Yang satu pun nggak lama akhirnya meninggal dunia. Cuman ngasih tahu doang Pak. Itu bukan alam barzah, itu dunia. Kalau Allah udah punya mau begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau, ya terserah Allah, terserah Allah. Maka ya Allah, kalau begini Pak, dikubur aja nikmat Pak, dikubur nikmat. Mudah-mudahan meninggal kita husnul khotimah ya Pak. Selanjutnya Pak, wa innal kafir yudiku alaihi qabruh. Orang kafir itu disempitin kuburannya. Hatta tadkhula adla'uhu fi jawfi. Sehingga masuklah tulang-tulangnya di perutnya. Wa yursalu alaihi hayatun ka'amsali a'naqil bukhti. Lalu Allah datangkan kepadanya ular-ular seperti leher-leher unta. Fata'kulu lahmah, dimakanlah dagingnya. Hatta la yadanna ala admihi lahma, sehingga tidak tersisa di tulangnya itu daging, habis dagingnya. Fatur salu alaihi malaikatul azab, Allah utus malaikat azab, summun bukmun umyun, yang tuli, yang bisu Pak, yang buta. Ini malaikat tuli, bisu, buta Pak. Ma'ahum maqami'u min hadid. Ini malaikat membawa cambuk dari api. Yadribunahu biha, dipukulin tuh orang kafir Pak, dipukulin. La yasma'una sawtu fayarhamuna, karena Allah utus malaikatnya itu buta, malaikat enggak dengar suaranya, maka enggak ada kasih sayangnya. Wala yubsirunahu fayarupuna, dan tidak lihat tuh malaikat sehingga enggak ada rasa kasihan. Fatu'radu alaihi naru bukratan wa ashiya, dan dikasih lihat buat orang kafir tempatnya di neraka dalam waktu pagi dan waktu petang. Jadi kalau orang beriman tadi kuburannya enak Pak, luas, wangi, indah, nungguin kiamat seperti malam pengantin baru. Tapi kalau orang kafir sebaliknya Pak, ini bukan hanya orang kafir, orang Islam yang su'ul khotimah begini. Makanya mudah-mudahan Pak, kita minta husnul khotimah. Itu orang kafir pendosa Pak, disempitin kuburannya. Kita masuk kubur udah sempit luar biasa itu. Lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, udah sempit. Udah gitu Pak, digencet pakai apa? Pakai papan. Terus dikubur. Begitu aja udah sempit Pak, disempitin sama Allah. Bersatu tulang kita di perut kita. Nggak bisa dibayangin bagaimana sakitnya itu. Apa mati? Enggak, udah nggak mati itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Itu tulangnya diremukin Pak, digencet sama bumi sampai nyatu di perutnya. Wa yursalu alaihi hayatun ka'anaqil bukhti. Terus dikasih ular, ularnya itu segede leher onta kata Nabi. Leher onta itu pasti lebih gede dibanding leher kita. Ini namanya as-sujaul aqrab. Nabi jelasin tuh matanya bagaimana, taringnya bagaimana. Udah nggak bisa kebayang bagaimana celakanya ini. Allah kasih ular yang nyeksa tiap hari itu ular. Ularnya segede leher onta. Fata'kulu lahma. Itu ular gigitin dagingnya Pak. Udah dagingnya hancur, digigit sama ular, tapi nggak mati Pak. Hatta la yadarna ala admi lahma, sampai tulang belulang, hampir enggak tersisa itu. Dagingnya sampai habis. Apa mati? Enggak. Sakitnya kayak apa? Wallahu a'lam. Supaya dia ngerasain rasa sakit. Ini baru azab kubur. Bagaimana nanti di neraka? Makanya bersyukur Pak, bersyukur kita jadi orang beriman, bersyukur.
Udah begitu Allah datengin malaikat penyiksa, khusus penyiksa kubur. Ini malaikat tuli, buta, bisu. Ini malaikat membawa cambuk dari besi dari neraka. Malaikat mukul aja, buta dia, buta, tuli, mukul aja, brak. Itu dia teriak, dia nggak dengar tuh. Malaikat nggak dengar. Kenapa Allah butain tuh malaikat? Takut malaikat nanti bisa denger terus kesian sama tuh orang. Tuh Pak Allah itu Pak Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengasih, penyayang. Tapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu maha dahsyat siksaannya. Allah kalau udah nyiksa orang, nyiksa makhluknya, nggak ada kesian lagi ke Allah. Tapi kalau udah sayang sama hambanya, udah nggak keukur bagaimana sayangnya. Makanya orang kafir ya Allah kayak begitu Pak. Sebaik apapun tuh orang kafir, di kuburan kayak begitu, dipukulin sama malaikat. Patu'radu alaihi naru bukratan wa asiyah. Udah dipukulin, digencet, digigitin ular Pak. Setiap pagi, sore dikasih lihat, nih nanti tempat kamu di neraka. Bayangin. Kalau orang beriman terbalik, dikasih lihat nih nanti tempat kamu di sorga. Makanya ya Allah, jangan sampai kita nggak adain iman kita. Makanya udah walaupun sesusah apapun hidup kita di dunia, kita punya iman itu mutiara yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga. Jangan kalau ada, makanya Pak, ada anak gara-gara pacarnya akhirnya dia lepas iman, selesai Pak, selesai itu, nggak ada nilainya udah di hadapan Allah, nggak ada. Nah Bapak rahimakumullah, tuh orang beriman seperti itu kuburannya, orang kafir seperti itu kuburannya. Nah di sini qala al-faqihu rahimahullah, al-faqih mengatakan, man arada ayyan jua min azabil qabri, siapa orang, dari hadis-hadis tadi dijelas ini terus diambil kesimpulan, siapapun orang yang ingin selamat dari azab kubur, ba'alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaklah dia melazimkan, membiasakan 4 hal. Wa yajtaniba arba'ata asya, dia mesti menjauhi 4 hal. Amal arba'atul lati yulazimuha, 4 hal yang mesti kita kerjain. 4 hal ini nggak boleh kita tinggalin. Kalau pengen kita selamat di kuburan, ngerjain 4 hal ini. Yang pertama, pamuhafadhatus sholawat, mesti jaga sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu udah nggak bisa ditawar Pak, nggak boleh ditinggal. Makanya saya sering bilang, orang Pak kalau udah ninggalin sholat itu udah ada 2 pilihan buat dia, apakah dia masih muslim atau masih udah kafir gitu. Karena al-farqu bainana wa bainal musyrikin tarkus sholat. Kata Nabi, yang bedain kita dengan orang-orang kafir musyrik itu masalah sholat. Kalau kita punya anak berani ninggalin sholat, KTP-nya mungkin Islam, tapi di mata Allah bisa batal Islamnya. Makanya Allah bilang wa'mur ahlaka bis shalah, suruh anak keluargamu itu buat sholat, kata Allah. Wastabir alaiha, sabar melaksanain sholat, sabar nyuruh anak-anak kita sholat gitu. Kalau dalam hukum Islam Pak, itu ada 2 Pak. Jadi fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha aw mustahzi'an biha fa innahu yakfuru bidzalika wa yartaddu 'anil Islam wa yajibu 'alal hakim ya'muruhu bit-taubah fa in taba wa qama shalah fadzalik wa illa qutila 'ala annahu murtad. Jadi dalam hukum Islam itu Pak, kita mazhab Imam Syafi'i kan ada hadis begini, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara ziharon. Siapa orang Islam berani ninggalin sholat 1 kali aja,
sungguh dia telah jadi orang kafir. Satu kali. Bapak mesti ingat, semenjak sholat itu wajib, dia bilang enggak wajib sholat mah. Dia ingkar kewajiban sholat, terus ninggalin sholat. Dia Pak, itu yartadda anil Islam, dia telah keluar dari agama Islam. Wa yajibu alal hakim ya'muruhu bit taubah. Pemerintah, kalau sekarang bahasa kita tuh, kalau hukum Islam Pak ya, itu hakim itu wajib memerintahkan dia supaya segera taubat. Fa in taba wa aqamas shalah wa dzal. Kalau dia taubat, disuruh taubat, ente harus taubat nih. Enggak boleh, ente harus sholat. Dia taubat, dia sholat, selesai Pak. Selesai. Dia apa? Dia enggak dosa lagi dia enggak kafir lagi. Enggak usah pakai syahadat lagi, enggak usah. Yang penting dia sholat lagi, jangan punya keyakinan begitu. Wa illa, kalau dia enggak mau taubat, tetap enggak mau sholat, ngingkarin syariat sholat, qutila ala annahu murtad. Hukumnya dibunuh karena dia adalah murtad. Hukum Islam begitu Pak. Kalau ada orang ngingkarin wajib sholat, dia ninggalin sholat, maka dia hukumnya murtad. Murtad dalam Islam itu dibunuh. Dibunuh hukumnya. Kalau negara-negara itu. Kalau hukum awal Islam begitu Pak. Cuman kita ini Pak, bukan hukum Islam. Kita bukan hukum Islam, tapi kita kudu tahu hukum asalnya begini. Makanya zaman Nabi nggak ada orang yang ninggalin sholat, karena berat hukuman. Apalagi wala yajuzu ghusluhu wala takfinuhu wala sholata alaihi. Itu Pak, kalau dia mati nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikapanin, nggak boleh disolatin. Kama la yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslimin li'annahu laisa minhum. Nggak boleh itu orang dikubur di pemakaman orang Islam. Kenapa? Li'annahu laisa minhum, karena dia bukan orang Islam. Itu kalau di negara Islam. Kalau di hukum Islam sebenarnya begitu. Ada orang ninggalin sholat, dia nganggap sholat nggak wajib, dia menganggap remeh sholat, disuruh taubat nggak mau, dibunuh. Habis dibunuh nggak usah pakai dimandiin, nggak usah pakai dikapanin, dan nggak usah pakai disolatin. Dikuburin di pemakaman orang-orang kafir. Berat Pak, berat masalah sholat. Wa imma in tarakaha kaslan wa huwa ya'taqidu wujubaha fa innahu yukalliful hakim biqada'iha wa taubah an maksiati tarqi. Fa illam yanhadu ila qada'iha wajaba qatluhu haddan yu'tabaru musliman. Tapi ada Pak, orang ninggalin sholat cuman karena males. Males ntar dah nungguin tua-tuaan dikit, cuman males nih. Wa ya'taqidu wujubaha, tapi dia yakin bahwa sholat itu kewajiban. Maka seorang hakim itu mesti memerintahkan dia mengganti sholatnya. Tadi kayak bapak tuh, dulu waktu muda belum tahu agama, ninggalin sholat, mesti dikodok tuh sholat tuh. Kalau Imam Syafi'i mesti dikodok. Kalau dia kodok terus disuruh taubat supaya jangan ninggalin sholat itu. Kalau dia udah kodok, udah taubat, nggak ninggalin sholat lagi, udah insya Allah selesai tuh, selesai, Allah ampunin dosanya. Fa illam yadhadu ila qada'iha. Tapi kalau dia nggak mau kodok, nggak mau taubat, tetap aja ninggalin sholat, wajib qatluhu haddan. Dalam hukum Islam tetap dibunuh sebagai had, hukuman. Yu'tabaru musliman, tapi dia tetap dianggap orang Islam. Boleh dimandiin, boleh dikapanin, boleh disolatin, boleh dikuburin di kuburan orang Islam. Kalau di kita umumnya orang ninggalin sholat itu karena males. Iya, karena males. Makanya jangan dah. Mudah-mudahan Pak, anak cucu kita Allah jadikan orang-orang yang jaga sholat ya Pak. Amin ya robbal. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya.
Siti Aisyah begini, umirna biqada'is siyam la biqada'is shalat. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholat. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, ya perempuan enggak sholat itu karena haid. Kita orang perempuan yang enggak sholat enggak usah ganti sholatnya, karena emang dia haram sholat itu. Tapi kalau puasa, perempuan yang haid harus ganti puasanya di hari lain. Misalkan puasa Ramadan nih, dia haid 1 minggu, ya udah nanti diganti di luar Ramadan 1 minggu. Tapi kalau sholat, kita Imam Syafi'i nggak bisa diganti dengan istighfar, dengan sedekah nggak bisa, dengan fidyah nggak bisa. Kalau puasa bisa diganti dengan fidyah. Kita punya orang tua udah sepuh, kalau puasa terganggu kesehatannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Buat orang yang sepuh yang sulit puasa, Islam ngajarin fidyah, kasih makan orang miskin. Itu bayar fidyah kalau puasa tuh. Tapi kalau sholat enggak. Selagi otaknya masih sadar, jangan dia sehat, sakit mesti sholat.